Assalamualaikum. Kali ini Mimin mau ngebahas kabar duka selama tahun 2020, tentunya dari orang-orang yang berpengaruh. Dan Mimin rangkum dalam Kilas Balik 2020. Anda penasaran? Sama, saya juga. Bodoh amat. Tapi sebelum Mimin lanjut. Lah, ngapa lu, Min? Tapi sebelum Mimin lanjut, sebaiknya ngopi dulu. Salah. Subscribe, like, share, and comment, ya guys. Itu dong. Iya maaf, Mimin belum ngopi. WKWKWK. Serah lo deh. Kilas balik kabar duka sepanjang 2020. Di tahun 2020, dunia dibuat tak berdaya oleh hantaman pandemi corona yang bahkan hingga kini nampaknya masih belum akan usai. Setiap orang, tanpa terkecuali, dipaksa menjalani hari demi hari yang tak mudah sepanjang tahun. Sayangnya, ada di antara kita yang harus merasakan ujian yang lebih berat, duka yang lebih mendalam dibanding yang lainnya. Karena harus menerima kenyataan telah kehilangan orang terkasih untuk selama-lamanya. Line Today telah merangkum beberapa figur yang kepergiannya punya dampak besar dan jadi sorotan di sepanjang tahun 2020. Yang pertama di bulan Januari ada atlet basket Kobe Bryant. Anda kenal? Kenalan dong. Apa sih, Min? Kesedihan telah menyelimuti tahun 2020 sejak bulan pertama usai bintang sekaligus legenda basket Amerika dan dunia, Kobe Bryant, dikabarkan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan helikopter di California. Nahasnya, putri Kobe pun berada di helikopter tersebut dan tak bisa terselamatkan. Dari dalam negeri, dunia hiburan Indonesia juga kehilangan dua figur berbakat, Ade dan Ria Irawan. Hanya berselang 11 hari, aktris senior Ade Irawan menyusul sang anak Ria Irawan yang telah mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 6 Januari tahun 2020 karena penyakit kanker. Di bulan Februari ada Ashraf Sinclair, Salahuddin Wahid, Tati Sumirah. Tengah bulan Februari lalu, publik juga harus melepas kepergian aktor tanah air sekaligus suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair. Ashraf dikabarkan mengembuskan napas terakhirnya usai mengalami serangan jantung. Selain BCL, Ashraf juga meninggalkan anak sematawayang mereka, Noah Sinclair yang kini berusia 10 tahun. Selain Ashraf, dua sosok lain yang kepergiannya juga menyita perhatian di bulan Februari adalah Tati Sumirah dan Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Tati Sumirah adalah legenda bulu tangkis RI yang pernah mempersembahkan gelar Piala Uber tahun 1975. Sementara Gus Solah adalah adik kandung mantan Presiden RI, Gus Dur, yang juga sosok aktivis pegiat HAM serta pernah menjabat sebagai anggota MPR di awal reformasi. Lalu di bulan Maret ada Ibu Sujiatmi, ibunda Presiden Jokowi, dan juga penyanyi Rama Aipama. 2020 memang tak pandang bulu. Presiden Indonesia, Joko Widodo pun harus merasakan kehilangan usai sang ibunda wafat di usia 77 tahun. Ia menghembuskan nafas terakhirnya usai berjuang melawan penyakit kanker yang ia derita 4 tahun terakhir. Jadi figur penting dalam perjalanan hidup Jokowi. Kepergiannya pun membuat masyarakat Indonesia turut merasakan duka yang mendalam.
Selain Sujiatmi, di bulan Maret, dunia hiburan Indonesia juga harus ditinggal salah satu penyanyi legendaris, Rama Aipama yang wafat di usia 60 tahun. Kemudian, di bulan April, ada Glenn Fredly. Bulan April baru berjalan kurang lebih 1 minggu, masyarakat Indonesia kembali dirundung duka mendalam usai salah satu penyanyi paling berbakat di tanah air, Glenn Fredly, wafat di usia yang masih relatif muda, 44 tahun. Pelantun Kasih Putih ini dikabarkan tutup usia, usai berjuang melawan penyakit meningitis yang dideritanya. Di bulan Mei, ada Didi Kempot, Joko Santoso, dan Hengky Sulaiman. Memasuki bulan Mei, giliran Sobat Ambyar yang dibuat berduka setelah The Godfather of Broken Heart, atau Didi Kempot yang meninggal dunia usai mengalami henti jantung atau sudden cardiac arrest saat dibawa ke rumah sakit. Pihak keluarga juga menyatakan bahwa legenda musik campursari ini sempat mengeluhkan dirinya kelelahan. Selain Didi Kempot, dua sosok yang kepergiannya jadi sorotan di bulan Mei adalah mantan Panglima TNI Joko Santoso yang meninggal dunia usai mengalami stroke, serta aktor kawakan Hengky Sulaiman yang berpulang di usia 78 tahun karena penyakit kanker usus. Woi haus woi, minum dulu minum, nyablak bae dari tadi, kagak dikasih minum, hehehe. Pada bulan Juni, ada Pramono Edi Wibowo dan Benny Likumahua. Jika di bulan Maret, Presiden RI, Joko Widodo berduka usai ditinggal sang ibunda, di bulan Juni giliran keluarga mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang merasakan kesedihan. Ipar SBY yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Pramono Edi Wibowo, meninggal dunia di usia ke-65 akibat serangan jantung. Selain Pramono Edi, Indonesia juga kehilangan sosok musisi legendaris Benny Likumahua yang meninggal di bulan Juni di usianya yang ke-73 tahun. Di bulan Juli, ada sosok Sapardi Djoko Damono, Omas, dan Papa T. Bob. Yang fana adalah waktu, kita abadi. Penggalan puisi indah itu bakal jadi kalimat yang akan terus diingat oleh para pencinta karya Sapardi Djoko Damono. Sastrawan senior Indonesia ini mengembuskan napas terakhirnya tanggal 19 Juli tahun 2020 di usianya yang ke-80 tahun. Kepergian Sapardi menambah pilu kesedihan pencinta seni tanah air yang juga kehilangan pelawak legendaris Omas, serta penulis lagu Papa T. Bob yang juga berpulang di bulan Juli. Pada bulan Agustus ada Chadwick Boseman dan Barli Asmara. Masih teringat jelas diingatan para penikmat film Avengers betapa dicintainya sosok hero Black Panther. Namun, sang pemeran Chadwick Boseman harus meninggalkan para penggemarnya lebih cepat usai berjuang melawan kanker usus yang dideritanya. Kepergian Chadwick di usia yang masih terbilang muda, 43 tahun, tentu jadi kabar yang mengejutkan. Selain sang pemeran Black Panther, sosok yang wafat di bulan Agustus adalah desainer muda tanah air, Barli Asmara yang dikabarkan mengembuskan napas terakhir usai terjangkit virus yang menyerang lambungnya.
Kabar duka juga menghampiri dunia olahraga Indonesia di bulan September. Setelah mantan pelatih timnas Garuda, Alfred Riedel dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit kanker. Meski tak mempersembahkan gelar juara bagi timnas, Riedel jadi salah satu pelatih yang sukses menaikkan level permainan para pemain Indonesia hingga menembus final Piala AFF di 2 kesempatan. Selain Riedel, komedian Idan Separo juga dikabarkan meninggal dunia di bulan September usai berjuang melawan penyakit diabetes yang dideritanya. Dan di bulan Oktober, kabar duka dari luar negeri, yaitu Sean Connery dan Eddie Van Halen. Memasuki bulan Oktober, dunia hiburan mancanegara kehilangan 2 sosok legendaris, musisi ternama Eddie Van Halen serta aktor kawakan Sean Connery. Khusus nama kedua, dirinya kerap diingat berkat penampilan apiknya saat memerankan karakter utama James Bond. Eddie Van Halen adalah gitaris grup musik Van Halen asal Amerika Serikat. Eddie Van Halen dikenal sebagai salah satu pemain gitar listrik yang memiliki banyak inovasi permainan sehingga namanya dikenal luas. Gitaris grup musik Van Halen itu meninggal pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 di usia 65 tahun setelah berjuang melawan kanker untuk waktu yang lama. Yang terakhir yaitu di bulan November, ada sang legenda, Diego Maradona, dan Ricky Yacobi, juga atlet muda, Daryono. Lagi-lagi pecinta sepak bola dunia berduka usai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, Diego Armando Maradona dikabarkan meninggal di penghujung bulan November tahun 2020. Meski muncul beberapa spekulasi terkait kronologi wafatnya sang pencetak gol tangan Tuhan, kabar yang beredar menyatakan Maradona meninggal karena serangan jantung. Tak hanya Maradona, dari tanah air, pecinta sepak bola juga ditinggal sosok penyerang legendaris timnas Indonesia, Ricky Yacobi serta kiper muda Persija, Daryono. Sekian dulu kilas balik 2020 yang bisa kami himpun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.